Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon waktunya sebentar. Di sini saya selaku CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Grobogan nanti akan mewawancari panjenengan terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Jadi kan selama ini panjenengan sudah menjadi kepala sekolah sudah cukup lama, yang pastinya terkait dengan adanya permasalahan-permasalahan, pasti panjenengan juga melakukan pengambilan keputusan yang baik, yang bijak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bu. Nanti dijawab sepengalaman jenengan aja, santai mawon. Ya, untuk yang pertama, Bu, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral. Jadi sebelumnya itu kalau dalam pengambilan keputusan di dalam CGP, di modul CGP itu ada dilema etika dan juga prinsip kejujuran moral. Dilema etika itu yang seperti antara benar dan benar, tapi kita mau mengambil keputusan milih yang mana. Sedangkan yang tujukan moral itu antara benar dan juga salah. Yang satunya benar, yang satunya salah, tapi dua-duanya juga saling berkaitan. Dan dari pengalaman panjenengan, itu cara panjenengan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu termasuk dilema etika atau kejujuran moral itu seperti apa, Bu? Misalnya ada permasalahan, ya tidak harus langsung diterima mentah-mentah. Ya, paling tidak kita amati dulu dari permasalahan tersebut. Kita amati dulu apa yang terjadi. Nah, kemudian selain mengamati juga kita mencari informasi-informasi dari berbagai pihak. Misalnya dari guru atau orang tua murid, kita cari dulu informasinya. Kemudian baru kita menentukan suatu keputusan. Nah, dari pengambil keputusan itu juga mengacu berdasarkan peraturan yang berlaku yang di peraturan yang berlaku di sekolah. Ya, berarti mengamati dulu, kemudian mencari informasi, baru nanti mengambil keputusan sesuai dengan peraturan. Untuk selanjutnya, dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana panjenengan untuk pengambilan keputusannya? Setiap dalam mengambil keputusan kita juga mengacu atau kembali semua pada aturan yang berlaku. Nah, dari setiap mengambil keputusan saya tidak bisa memutuskan sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan atau masukan-masukan dari teman sejawat atau rekan sejawat, jadi dari guru-guru, wakil kepala sekolah, itu semua, baru kita memastikan keputusan tersebut itu benar-benar bisa dipahami atau tidak dari semua pihak itu. Nah, karena setiap keputusan itu pasti ada alasan. Jadi kita ambil keputusan yang terbaik dari kejadian-kejadian. Berarti tetap berkolaborasi dengan guru, rekan sejawat. Berarti tidak langsung saya mengambil keputusan sendiri, enggak? Ya. Terus untuk prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang biasa panjenengan lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya. Yang pertama paling tidak saya mencari informasi dulu, informasi dulu terlebih dahulu, kemudian kita datang langsung. Nah, kita datang langsung di dalam misalnya kejadian tersebut di lapangan kejadian itu, kemudian kita selain datang kemudian mencari informasi juga langsung wawancara dari berbagai pihak, tidak hanya satu pihak, maksudnya dari beberapa pihak. Kemudian setelah itu kita analisis dari mencari informasi tersebut, dari wawancara, kemudian dianalisis, baru kita mengambil keputusan yang terbaik. Berarti datang ke lapangan, informasi, wawancara, dianalisis, baru diambil keputusan. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam
pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya. Kalau misalnya saya merasa suatu pengambilan keputusan itu sudah efektif, apabila sudah efektif, kita dilakukan dengan spontanitas, tetapi juga tergantung pada objek permasalahannya itu sendiri. Nah, permasalahan di lapangan itu sendiri. Nah, dari itu juga saya mengobrol dulu sama teman-teman rekan sejawat itu, rekan-rekan guru, juga paling tidak minta pendapat dari teman-teman sejawat atau dari guru-guru tersebut agar dalam pengambilan keputusan itu keputusan bersama, bukan keputusan saya sendiri. Berarti terkadang ada yang sekali langsung jenengan putuskan saat itu juga tanpa minta pendapat. Ada juga yang tetap berkolaborasi dengan orang lain. Berarti tergantung dengan objek permasalahannya apa. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangannya buatan? Nah, tantangannya apabila dalam mengambil keputusan itu kurang dipahami atau belum dipahami lah maksudnya. Nah, tentu kita harus juga meyakinkan misalnya kayak saya sudah mengambil keputusan, bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang terbaik atau yang paling baik lah. Memberikan keyakinan, harus memberi keyakinan bahwa keputusan itu ada yang baik. Berarti tantangannya terkait dengan nanti kira-kira diterima nggak keputusannya itu. Berarti solusinya dengan ya tadi memberikan keyakinan, memberikan alasannya. Saya memberikan keputusan ini alasan seperti apa. Di sini apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, atau ibu panjenengan langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin mempunyai prosedur yang lain dalam pengambilan keputusan? Kalau jadwal sih tidak, ya tergantung. Misalnya pada saat itu ada permasalahan dan permasalahannya itu emang untuk segera diselesaikan, ya harus segera diselesaikan saat itu juga. Jadi jangan sampai misalnya ada permasalahan ditunda-tunda. Nah, jadi kalau misalnya ada permasalahan ya diusahakan untuk segera diselesaikan saat itu juga. Jadi tidak harus ada jadwal tertentu. Berarti tidak ada jadwalnya, tidak ada masalah langsung diselesaikan. Soalnya nanti kalau tidak diselesaikan tambah masalah lagi. Sama seperti pekerjaan. Tidak diselesaikan pekerjaan tambah lagi. Sama tugas CPP sama. Terus adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan? Pengambilan pasti ada, karena juga dengan setiap kita mengambil keputusan pasti kita ada dukungan dari teman-teman guru, rekan-rekan kita ini adalah juga yang membantu atau memberikan dukungan untuk memberikan keputusan, tidak hasil keputusan saya sendiri. Jadi tetap dukungan dari rekan-rekan saya. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik dari pengalaman pengambilan keputusan? Kalau menurut saya pengalaman itu adalah guru yang terbaik, karena dengan pernah mengalami, misalnya otomatis kita juga untuk berusaha untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi paling tidak pengalaman ya guru yang paling baik untuk misalnya setiap ada kasus yang terjadi di lapangan, misalnya kita belajar dari pengalaman yang pernah terjadi kemarin untuk yang kedepannya lebih baik lagi. Berarti semakin banyak masalah, berarti pengalamannya semakin banyak. Gitu. Berarti pengalaman yang menjadikan ya pengambilan keputusan jadi lebih mungkin sementara itu Bu, terima kasih untuk wawancaranya pagi hari ini. Itu nanti buat gambaran masukan buat saya terkait dengan saya nanti ke depannya ketika terjadi permasalahan saya harus mengambil keputusan, paling tidak saya sudah belajar dari panjenengan dan semoga itu nanti menjadi belajar untuk menjadi kepala sekolah.
belajar untuk menjadi pengambil Iya, keputusan, Iya. pengambil keputusan. Ya, mungkin itu aja. Semoga nanti bermanfaat untuk saya. Sekali lagi terima kasih, dan itu aja Bu dari saya. Terima kasih kepada Bu Mul selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jatiharjo untuk waktunya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bu Yuni. Siang Pak Rip, Iya. ada yang bisa dibantu? Ya, sebelumnya mohon maaf Bu Yuni, ini saya datang sini minta izin pada jenengan untuk mewawancara jenengan ya, terkait Iya, Pak. dengan pengambilan keputusan. Nah, saya tahu panjenengan sudah beberapa tahun menjadi kepala sekolah, apalagi juga kemarin jadi guru penggerak angkatan 9. Nah, Iya. pastinya dengan dalam pengambilan keputusan pasti lebih baik ya, daripada saya. Maka dari itu saya di sini mau belajar mewawancarai jenengan terkait dengan pengalaman panjenengan dalam pengambilan sebuah keputusan. Seperti itu Bu Yeni. Monggo Pak, monggo siap untuk menjawab pertanyaan jenengan. Terima kasih. Langsung saja Bu, untuk Iya. yang pertama itu bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini termasuk dilema etika atau termasuk dengan rujukan moral, karena kita tahu sendiri kalau dalam pengambilan keputusan memang ada dua, itu dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika itu dimana suatu keputusan itu memang pilihannya benar dan benar, mana yang harus diutamakan, sedangkan yang rujukan moral itu ada yang benar, ada juga yang salah, mana juga yang harus diambil keputusan. Oleh karena itu panjenengan bagaimana mengidentifikasi itu termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Tentunya dari awal yang sudah Pak Arif sampaikan tadi bahwa dilema etika dengan rujukan moral berbeda ya Pak. Sehingga kita sebelum mengambil suatu keputusan, kita tentunya harus mengidentifikasi dulu itu masuk mana, dilema etika kah atau rujukan moral. Jika suatu keputusan itu masuk kepada dilema etika, yang tadi bahwa kita harus mengambil sebuah keputusan dari masalah tadi yang jawaban itu memang benar-benar lah. Tentunya kita harus kembali lagi kepada prinsip dalam berpikir Pak. Kita punya 3 prinsip kan, di situ 3 cara berpikir bahwa kita menentukan itu masuk yang mana. Kita tentukan dulu, dari situ nanti kita bisa mengambil suatu keputusan. Kalau memang itu rujukan moral itu mudah Pak, karena kan di situ memang benar itu suatu masalah yang kalau moral berarti kan berkaitan dengan sopan santun. Kita cari yang terbaik, solusi yang terbaik dari masalah tersebut, seperti itu. Berarti langkah awal tuh diidentifikasi Iya, dulu. diidentifikasi Masuk. dulu mana, gitu seperti itu. Terus selanjutnya, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan khususnya di sekolah panjenengan, terutama pada kasus-kasus di mana itu kepentingannya sama-sama benar. Itu jenengan cara pengambilan keputusannya bagaimana? Iya, ini Pak, kalau di situ tentunya itu memang sulit. Seorang pemimpin itu menentukan suatu keputusan yang di situ memang dilema. Artinya kalau saya putuskan ini nanti bagaimana, berdampak pada ini. Padahal sementara itu kita berada di lingkungan yang sama. Nah sehingga dari situ ya kita harus berusaha untuk mengumpulkan informasi terlebih dulu Pak. Dicari informasi, data-data yang valid. Kemudian kita berusaha untuk mengobservasi apakah itu bagaimana data-data yang itu benar tidak. Kemudian kalau itu memerlukan pihak lain yang terkait dalam masalah ini, berarti kita juga harus mengatur janji, membuat jadwal bagaimana bisa mendatangkan pihak tersebut sebagai narasumber. Dan yang terakhir dari data-data tersebut kemudian kan kita uji apakah benar ini dari narasumber itu, kita uji kebenarannya benar tidak. Kalau di situ memang sudah benar berarti kita sudah bisa untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan paradigma yang kita pilih tersebut. Berarti intinya tetap informasi terlebih Betul, dahulu mengumpulkan informasi. divalidasi. Terus untuk
langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan? Tentunya langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan tadi seperti yang di awal tadi ya Bapak, dari masalahnya teridentifikasi, kemudian baru kita mengumpulkan data yang valid, kemudian juga kita datangkan pihak terkait apabila itu diperlukan, kemudian kita uji juga dari keputusan tadi memang seperti ini benar, seperti ini benar lah, mana yang lebih benar lah, itu baru dari situ kalau kita sudah menentukan bagaimana untuk masalah ini berdampak ke jangka panjang tidak misalkan, tentunya kita juga harus memikirkan seperti itu Pak, dampaknya bagaimana, terus ini masuk ke paradigma mana, nah baru itu nanti baru kita putuskan. Berarti langkah-langkahnya banyak ya? Iya, banyak itu. Awal saja sudah banyak dan juga memikirkan nanti dampak ke Iya depan. betul, itu kan kalau kita membuat suatu keputusan itu kan ada berapa Pak? 9 langkah itu ya Pak, yaitu dalam 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu kan harus di tahap-tahap satu-satu. Iya betul, itu harus dilakukan satu demi satu baru terakhir, walaupun itu sudah keputusan sudah diambil misalkan, itu pun perlu direfleksikan Pak. Iya betul. Jadi tetap langkah-langkahnya banyak dan juga tapi juga harus berpikir dampaknya. Betul. Mungkin untuk selama ini yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu yang seperti apa? Ya, yang efektif itu terutama pengambilan keputusan itu yang tadi Pak. Kalau kita sudah punya data komplit, data valid, kemudian data itu kita observasi ya, kemarin dicek lagi gitu ya Pak ya, data itu benar tidak toh itu. Terus ada pihak-pihak terkait yang diikutkan dalam pengambilan keputusan tersebut, itu nanti akan mempermudah seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Berarti tetap harus berkolaborasi. Betul, dengan kolaborasi di mana itu masalah terjadi. Apakah itu dengan masyarakat atau individu di dalam lingkungan satuan pendidikan, itu harus kita identifikasi dulu seperti itu. Jadi tidak bisa ya langsung dengan putuskan sendiri seperti ini. Tidak bisa, karena kita punya suatu struktur ya Pak. Kita akan berada di lingkungan yang luas itu. Selanjutnya untuk yang selama ini menjadi tantangan panjenengan dalam pengambilan sebuah keputusan itu seperti apa? Nah, tantangannya itu Pak, itu jelas namanya mengambil sebuah keputusan itu pasti ada tantangan ya Pak ya. Itu yang terberat itu pertama, kalau ada pihak-pihak yang terkait tadi Pak, misalkan saya aja untuk berkolaborasi, ternyata pihak-pihak terkait itu tidak mengalami titik kumpul, mas, artinya titik kumpul ya Pak, bukan kumpul ya, tumpul ya, tidak sepaham ya dengan pola pikir saya dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di situ saya perlu melakukan pendekatan agar tadi pihak-pihak terkait itu mau menerima dengan pola pikir saya yang mengedepankan kepentingan bersama seperti itu. Jadi intinya tantangannya itu apabila yang bersangkutan itu tidak sepemahaman dengan kita. Untuk caranya tetap tadi dengan cara meyakinkan dari data-data yang ada itu kita yakinkan bagaimana agar pihak-pihak ini juga maksudnya itu seperti ini, sehingga dia bisa untuk mau memberi masukan yang benar-benar itu bisa sebagai data valid. Misal itu nanti tidak yakin bagaimana? Nah itu Pak yang sulit. Tidak yakinnya sudah, sehingga kita perlu juga namanya pihak-pihak itu kan ada mungkin pihak A, pihak B, pihak C lain. Nanti bisa kita ajak duduk bersama untuk menyelesaikan seperti itu. Jadi bersama-sama ininya ya. Betul Pak. Selanjutnya mungkin dalam pengambilan keputusan jenengan ada jadwal atau mungkin sebuah prosedur ketika pengambilan keputusan, atau memang sebuah keputusan itu harus diambil ketika ya saat itu juga. Iya, namanya sebuah keputusan kadang kan kalau urgent memang harus saat ini harus memutuskan ya, bagaimana saya dalam memutuskan itu tentunya saya
berpikir bagaimana prinsip dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi tiga prinsip pola berpikir ya Pak ya. Itu tentunya saya harus bisa mengelola bagaimana saya mengambil keputusan ini yang berdampak pada peraturan kah atau berdampak pada jangka panjang itu seperti itu, atau berdampak yang satu apa Pak? Peduli ya, rasa peduli ya. Di situ berarti kan kita harus benar-benar memilih mana di antara itu yang menjadi pokok masalah. Jadi harus berpikir, kalau saya Pak itu biasanya mengedepankan ke jangka panjang. Jadi karena anak didik di sini kan tentunya dia punya langkah-langkah step untuk menempuh pendidikan, sehingga saya berpihak kepada yang jangka panjang. Berarti terkait dengan jadwal berarti tidak ada ya sesuai dengan tidak masalahnya apa. Ketika memang harus diselesaikan satu juga ya. Kalau memang itu Kak mungkin masih tidak bisa hari ini Kak, atau butuh waktu lah, itu baru kita membuat suatu perencanaan bagaimana kita menghadirkan mungkin narasumber atau tidak lain yang terkait. Selanjutnya untuk mungkin faktor-faktor apa saja yang mungkin mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian ada faktor kan guru yang lain atau mungkin ada faktor yang lain penunjang seperti itu ada atau tidak? Namanya satuan pendidikan tentunya itu adalah faktor yang lain, itu rekan kerja, mungkin juga warga di satuan pendidikan itu adalah sebagai faktor terpenting dalam kita menentukan suatu kebijakan atau keputusan. Bagaimana itu kita bisa menghasilkan keputusan yang benar-benar untuk kepentingan bersama, kita butuh kolaborasi dengan mereka. Itu adalah faktor-faktor yang terpenting. Kemudian yang kedua juga, saya sebagai seorang pemimpin tentunya harus punya keberanian Pak. Bagaimana saya memutuskan suatu hal yang dimana mungkin kadang orang lain tidak sepihak ya dengan dia, tapi benar-benar karena kita seorang pemimpin ya, apa yang kita putuskan yang terpenting adalah tadi kepentingan bersama. Keputusan saya itu berdasarkan peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tetap sebisa mungkin berkolaborasi dengan rekan yang lain, dan dengan juga punya keberanian, ketegasan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengalaman yang sudah panjenengan jelaskan tadi, mungkin pembelajaran apa saja sih yang mungkin lebih diutamakan dalam pengambilan keputusan? Iya, tentunya tadi Pak, yang dalam pengambilan keputusan karena kita berada di lingkungan masyarakat, kita harus bisa memahami ya bagaimana karakteristik masyarakat yang berbeda tersebut. Sehingga dengan kita memahami, kita bisa masuk di dunia mereka untuk bagaimana kita bisa mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang benar-benar untuk kepentingan bersama dan bisa diterima oleh bersama. Mungkin dari percakapan ini sedikit saya simpulkan, nanti dengan tambahin. Berarti terkait dengan pengambilan keputusan memang jenengan perlu mengidentifikasi terlebih dahulu ini permasalahannya itu termasuk dilema etika atau kebijakan moral. Yang kedua terus diobservasi dengan data-datanya ini benar atau tidak. Selain itu juga divalidasi terkait dengan ini memang benar seperti itu atau tidak, dan juga berpikir jangka panjang dampaknya nanti kira-kira apa sih yang saya ambil seperti ini. Dan selain itu juga jenengan juga perlu kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain ketika dalam pengambilan keputusan. Tapi di sisi lain juga jenengan punya keberanian, punya prinsip ketika nanti keputusan itu jenengan ambil itu nanti berdampak pada semuanya. Ya kurang lebihnya mungkin itu yang bisa saya tangkap. Iya Pak, sudah cukup ya. Itu tadi sedikit pengalaman saya selama saya memimpin satuan pendidikan ini.
ya itu bisa menambah motivasi dan juga referensi buat saya Bu, tidak hanya untuk tugas ini saja, pasti mungkin kedepannya saya rasa pasti apa yang jenengan ceritakan ini pasti juga bermanfaat pada saya dalam pengambilan sebuah keputusan. Sukses selalu Pak Arif. Amin amin. Semoga karirnya selalu melejit ini. Melejit terus. Itu aja Bu dari saya, sekali lagi terima kasih yang Sama-sama sebesar-besarnya. Pak Arif. Mohon maaf apabila siang hari ini saya mengganggu kegiatan padat panjenengan seperti itu Bu. Tidak, mungkin kalau lain waktu mungkin masih membutuhkan informasi, saya siap Pak Arif. Silakan jangan sungkan-sungkan untuk datang ke SD saya. Siap, terima kasih Bu. Ini itu aja Bu. Iya, Pak Arif. Selain saya mau pamit pulang, tidak mana-mana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Arif.